Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islauddin Kurniawan, panggil saja Po. Di video tutorial kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara pembuatan film atau yang disebut dengan filmmaking. Kalau dulu pembuatan film itu membutuhkan banyak biaya, namun kalau sekarang cukup dengan sekitar biaya 2 juta sudah bisa buat beli kamera, sudah bisa buat bikin video atau film. Sedikit sharing tentang kamera DSLR yang pernah saya gunakan dalam video klip Cubitus Kembalikan Senyumku. Itu saya menggunakan kamera 700D seperti yang saya pakai ini, dan video klip M2LG yang berjudul Bersyukurlah saya menggunakan kamera 5D Mark II dan 5D Mark III. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang dunia videografi, terutama dalam filmmaking. Hal apa saja sih yang dibutuhkan dalam filmmaking? Yang pertama adalah kamera atau device. Gunakanlah kamera yang support dengan kualitas HD 1080, itu sudah bagus, atau kalau tidak dengan yang 720 itu juga sudah lumayan bagus untuk tampilan di komputer. Kalau tidak, gunakanlah kamera pocket seperti ini juga bisa, atau dengan kamera handphone ini juga bisa, atau action cam seperti ini juga bisa, atau kalau tidak menggunakan dengan drone atau biar untuk ngambil angle yang dari atas itu juga bisa. Saya sarankan gunakanlah kamera DSLR seperti ini. Kenapa? Ada 7 alasnya. Yang pertama, dia sudah support dengan HD 1080, itu hasilnya kualitasnya sudah cukup bagus. Yang kedua, dia bisa ganti-ganti lensa. Misalkan kebutuhan shot kita mau ambil shot yang detail atau zoom, kita bisa pakai lensa yang seperti ini, lensa fix, atau bisa pakai lensa tele yang panjang itu juga bisa. Atau kalau enggak, kalau misal kita ambil shoot yang lebar, objeknya ingin terlihat semuanya, kita pakai lensa wide seperti ini juga bisa. Tergantung kebutuhan kita mau ambil shoot yang seperti apa. Yang ketiga, harganya relatif murah dibanding kamera yang mid range atau yang pro. Yang keempat, ada fungsi manual exposure. Apa itu manual exposure? Nanti akan saya jelaskan di video tutorial selanjutnya. Layarnya swivel, bisa fleksibel, dilipat sesuai dengan kebutuhan kita. Bodinya ringan, dibanding dengan kamera yang mid range atau yang pro, dia lebih ringan, karena yang mid range atau pro itu biasanya dia bodinya agak lebih besar, di dalamnya ada sensor yang besar, dan fitur-fitur lainnya. Bisa diinstal dengan Magic Lantern. Apa itu Magic Lantern? Nanti akan saya jelaskan di video tutorial yang selanjutnya. Namun saran saya, jika ada budget yang lebih, gunakanlah kamera seperti 700D seperti yang saya gunakan ini. Ini pakai kamera 700D, dia termasuk kamera yang entry level, atau 70D dia juga termasuk kamera yang entry level. Atau kalau enggak, gunakanlah kamera Sony seri Alpha, itu juga bisa, mulai dari 6300, Sony Alpha 7, 7R, 7S. Kenapa saya sarankan menggunakan kamera Canon 700D atau 70D? Autofokusnya dia sudah lumayan bagus, namun untuk menghasilkan video yang bagus itu lebih baik menggunakan dengan manual focus, jadi sesuai kebutuhan kita untuk mengatur fokusnya. Namun kalau ada budget yang lebih juga, gunakanlah kamera Sony yang seri Alpha, itu jauh lebih bagus karena dia support dengan video 4K. Apa itu video 4K? Video 4K adalah dia menampilkan video yang kualitasnya bagus, jernih dibanding dengan video yang SD atau Full HD. Kalau untuk Sony yang seri Alpha, dia tipenya M1. Jadi dia bisa dipakai lensa, walaupun dia Sony, tapi dia bisa pakai lensa Canon, Nikon, Fujifilm, dan lain sebagainya. Untuk 4K dia 2 kali atau 2,5 kalinya dari video yang SD. Jadi dia bisa menghasilkan video yang lebih jernih lagi. Kalau dibanding 4K dengan yang video 1080, kalau 4K dia diturunkan ke 1080 dibanding video yang 1080, hasilnya lebih bagus dengan video yang 4K yang diturunkan menjadi 1080. Kenapa saya menyarankan pakai kamera Sony yang seri Alpha yang sudah support 4K? Harganya lebih murah dibanding dengan kamera 4K yang pro seperti Red One atau Blackmagic Cinema, itu harganya lebih mahal, atau Canon seri C300 itu mahal banget harganya. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam filmmaking adalah audio atau suara. Audio sangat berperan penting dalam filmmaking. Kenapa? Karena dia memberikan nyawa dalam video tersebut agar terlihat video tersebut terlihat real. Di sini saya sarankan untuk memakai audio yang eksternal seperti yang saya pakai ini. Saya memakai Zoom H1, dia eksternal. Berarti dia merekod dengan SD card, artinya dia terpisah dari video.
dalam arti kita harus menggabungkan antara audio dengan video pada waktu kita post production. Apa itu post production? Ya pada waktu kita melakukan editing. Namun ini lebih fleksibel, dia bisa ditaruh di mana aja, misalkan ditaruh di pot itu juga bisa, ditaruh di belakang baju juga bisa, atau bisa dikasih dengan mic yang lavalier. Seperti apa? Ini mic lavalier. Mic lavalier itu mic yang kecil yang biasanya ditaruh di baju, biasanya untuk ambil shoot yang interview atau buat film juga bisa disembunyikan dalam baju, atau juga bisa pakai dengan Rode Audio Mic atau dengan shotgun mic seperti ini yang saya pegang. Ini shotgun mic, dia juga bisa ambil audio dengan jarak jauh. Namun mic seperti ini dia harus menyatu dengan kamera, dalam arti kita tidak harus ribet lagi pada waktu post production, pada waktu editing nggak perlu gabungin lagi antara audio dengan video. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam audio adalah headphone. Kenapa pakai ini? Karena ini bisa buat mengontrol seberapa besar level yang kita gunakan pada waktu pengambilan audio. Apakah levelnya terlalu over atau terlalu low, kita bisa kontrol dengan menggunakan ini. Dari kedua tipe audio yang saya bahas tadi, saya sarankan gunakanlah audio yang eksternal. Kenapa? Karena audio eksternal dia sudah bisa menghasilkan audio yang bisa dikatakan pro, biar video atau film yang kita buat tidak terlihat seperti biasa, sudah mendekati pro. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah software. Seperti software yang saya gunakan sekarang, saya memakai Final Cut Pro atau Movie Maker atau iMovie bagi yang menggunakan Mac. Itu softwarenya lumayan simple, namun tidak bisa buat explore terlalu banyak. Saya juga menggunakan software Sony Vegas Hit Film, itu sudah bagus, sudah bisa buat compositing atau visual effect. Namun saya sarankan gunakanlah Final Cut Pro. Kenapa? Dia softwarenya simple, fleksibel, dan kreatif. Namun Final Cut Pro ini softwarenya lumayan mahal. Software keempat, compositing atau efek visual. Biasanya kalau untuk video yang pro, yang biasanya buat film-film gede, menggunakan Adobe After Effects. Dia fiturnya lebih lengkap, softwarenya sedikit ribet. Namun jangan takut, karena software yang menggerakkan orangnya, bukan softwarenya. Software yang kita gerakkan. Jadi jangan pernah takut, karena software masih bisa kita pelajari. Jadi software yang kita gerakkan, bukan kita yang di-handle sama software. Untuk hal selanjutnya adalah story atau cerita. Bikinlah cerita yang simple. Inti dari cerita, jangan membuat cerita yang membuat penonton atau yang menyaksikan itu bosan. Bikin sesimpel mungkin, durasi pendek, namun ceritanya nyampe ke penonton. Nggak perlu cerita yang panjang, yang ada malah nanti penontonnya bosan. Bikinlah cerita yang simple, seperti drama, action, horror, atau dokumenter. Buat yang simple, siklus yang pendek-pendek aja, sekitar durasi 5 menit, 10 menit, itu sudah cukup untuk buat film pendek. Nggak usah terlalu panjang, nanti yang ada malah bosen. Untuk yang selanjutnya adalah aktor. Aktor ini sangat penting dalam pembuatan filmmaking. Bagaimana? Karena aktor yang menentukan video atau film yang kita buat ini bagus atau tidak. Kalau kita salah pilih aktor, nanti yang ada video kita terlihat kurang bagus. Namun bagi kita yang lagi belajar, kita nggak usah terlalu ribet cari aktor yang menggunakan budget yang lebih. Carilah teman atau saudara yang bisa diajakin buat video atau film, yang nggak usah mengeluarkan budget yang lebih. Itu juga bisa. Nggak perlu harus ambil aktor dari luar, kita harus mengeluarkan budget, nggak perlu. Yang penting kita bikin semaksimal mungkin dari apa yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, tripod atau monopod itu membantu kita dalam membuat video atau filmmaking. Seperti kamera yang saya gunakan ini menggunakan tripod. Saya taruh di tripod, saya duduk sini, saya record, ngomong, udah itu lumayan membantu, nggak perlu harus dipegang. Pakai monopod juga bisa, itu untuk biar lebih stabil, ada pergerakannya. Buat tilting atau panning itu juga bisa. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam filmmaking ialah lampu atau lighting. Lighting berperan memberikan efek-efek dramatis biar video kita terlihat lebih bagus dengan bantuan cahaya, walaupun itu cahaya bantu atau floppy lighting. Seperti video ini saya menggunakan 3 lighting. Yang dari kiri saya menggunakan lighting yang netral, dia warna putih untuk memberi cahaya terang untuk bagian front biar terlihat terang. Terus yang sebelah sini saya menggunakan lighting yang agak terang wattnya dibanding yang sebelah sini. Saya menggunakan warna kuning untuk memberikan sedikit efek dramatis di sisi wajah saya yang sebelah kiri. Terus yang atas untuk menetralkan agar
menghilangkan shadow dari cahaya sini dan cahaya sini. Oke teman-teman, jangan pernah takut untuk terus mencoba. Kritik dari orang lain itu juga pernah saya alami, namun itu saya gunakan sebagai motivasi saya untuk menghasilkan karya atau video-video yang lebih bagus dari sebelumnya. Nggak usah minder, nggak usah takut, terus saja mencoba, lakukan apa yang mungkin kamu lakukan saat itu. Nikmatilah proses, jangan pernah takut. Terus berkarya, terus berkreativitas, hasilkan video yang bagus. Saya yakin teman-teman pasti bisa melakukan apa yang seperti saya lakukan. Oke, saya rasa cukup video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba, terus berkarya, terus berusaha. Jangan pernah takut. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang persiapan dalam filmmaking, bisa tulis di kolom komentar pertanyaan apa saja, saya akan coba bantu untuk menjawabnya. Sering-sering kunjungi juga Facebook saya, Po Astilka Deleski, atau Instagram saya po_deleski. Tapi jangan follow Twitter saya karena saya sudah jarang pakai Twitter saya. Di Facebook atau Instagram aja, atau kalau bisa ke YouTube channel saya. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa subscribe video saya ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.